Sampai juga akhirnya, gumamku sambil menghela nafas panjang. Seharusnya aku sudah sampai di sini sejak tadi sore. Namun, karena macet dan mobil travel yang aku naiki sempat mogok, aku pun tiba di kampungku sekitar jam 11 malam. Namaku Aden. Aku bekerja merantau di ibu kota, dan hari ini aku pulang kampung tanpa mengabari keluargaku terlebih dahulu. Ya, karena aku ingin memberi kejutan kepada mereka. Kampung halamanku terletak di atas bukit sekitar 3 kilometer dari jalan utama dan melalui jalan menanjak yang berliku dengan pohon dan hutan di sekitarnya. Aku baru sadar bahwa di pangkalan ojek tidak ada satupun yang mangkal. Sudah terlalu malam kali ya, pikirku. Tapi biasanya ada yang mangkal sampai tengah malam. Aku coba menelpon orang rumah, tapi ternyata HP-ku kehabisan baterai. Ya sudahlah, dengan terpaksa aku memutuskan untuk jalan kaki saja. Setelah berjalan beberapa menit, dari arah belakangku terdengar suara motor dengan lampu sorotnya menghampiriku. Aden, mau pulang ya? Sini sama Mang Jajang aja. Ternyata itu adalah Mang Jajang, tukang ojek yang kukenal baik. Iya Mang Jajang. Wah, untung ada Mang Jajang, ujarku semangat. Tidak lama kemudian, aku sedang dibonceng menaiki motor Mang Jajang menuju atas bukit ke arah kampungku. Mang Jajang menggeber kencang motornya di jalan yang berliku ini. Memang begitulah Mang Jajang, terkenal cepat dan lihai membawa motor. Baguslah, biar cepat sampai, pikirku. Pos ronda sudah mulai terlihat di ujung jalan. Tiba-tiba Mang Jajang berkata, Baru-baru ini ada kecelakaan parah di jalan ini. Korbannya sampai meninggal. aku terkejut mendengarnya dan ingin tahu lebih lanjut. Wah, parah gimana, Mang? Terus kondisi korbannya kayak gimana, Mang? Tiba-tiba kepala Mang Jajang berputar 180 derajat ke belakang sambil berkata, "Kayak gini, tolong cariin mata saya." Aku kemudian melompat dari motor dan terjatuh ke tengah jalan. Mang Jajang beserta motornya nampak hilang menembus pohon tersebut. Masih dalam keadaan kaget dan takut, aku hanya bisa terduduk berusaha mengatur nafasku. Hingga samar-samar dari arah depan, aku melihat orang di depan pos ronda memanggil-manggil sambil melambaikan tangan. Aku pun bergegas menghampiri orang tersebut. Dan setelah dekat, barulah terlihat bahwa orang itu adalah Dani, teman mainku yang berusia beberapa tahun lebih tua dariku. Di pos ronda itu, aku menceritakan kejadian seram yang aku alami barusan kepada Dani. Dia mendengarkan dengan seksama,
lalu berusaha untuk menenangkanku. Dani kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada Mang Jajang 2 minggu yang lalu. Waktu itu malam sekitar pukul 11, dan seperti biasa Mang Jajang mengebut melalui jalan ini. Namun naas, ketika sudah dekat dengan pos ronda, tiba-tiba ada anjing liar yang menyeberang jalan. Mang Jajang pun kehilangan kendali motornya dan menabrak pohon dalam kecepatan tinggi. Dia kehilangan nyawa di tempat saat itu juga, dengan kondisi yang mengenaskan. Mendengar hal itu membuat badanku lemas. Karena lelah dari perjalanan pulang dan ditambah kejadian tadi, aku ingin segera pulang, karena dari pos ronda ini sudah dekat ke perumahan warga. Aku mengajak Dani untuk sekalian pulang, namun dia menolak dengan alasan sedang menunggu teman ronda yang lain. Dia malah mengajakku untuk mancing kapan-kapan kalau ada waktu. Ya, aku jadi teringat bahwa itu memang hobinya dia. Ketika aku sudah sampai dekat gapura desa, aku melihat pos ronda yang sebelumnya tidak pernah ada di situ. Hah? Nampaknya itu pos ronda baru, pikirku. Di pos tersebut terdapat 2 bapak-bapak yang sedang mengobrol. Aku kemudian menyapa mereka. Salah satu dari bapak itu mengenaliku dan berkata, Aden ya? Anaknya Pak Asep kan? Malam-malam begini dari mana? Aku kemudian menceritakan semua mulai dari perjalanan pulang hingga kejadian mengerikan yang kualami di jalan tadi. Mereka tertegun mendengar cerita tentang aku bertemu dengan hantu Mang Jajang. Bahkan mereka heran bagaimana aku bisa tahu kejadian itu secara lengkap. Karena memang tidak ada saksi mata di waktu kecelakaan itu. Dan warga pun menyimpulkan bahwa itu murni sebuah kecelakaan tunggal dikarenakan Mang Jajang yang suka mengebut. Aden tahu dari siapa cerita itu? Tanya salah satu bapak tersebut. Aku menjawab bahwa aku diberitahu Dani di pos ronda lama di dekat tempat kejadian. Mereka berdua nampak terdiam sejenak, dan kemudian lanjut menjelaskan. Aden, Dani itu salah satu korban yang meninggal juga di kecelakaan itu. 2 minggu yang lalu, nampaknya Dani pulang dari memancing dan diantar oleh ojek Mang Jajang. Tapi ya, di tengah jalan mengalami kecelakaan. Mendengar hal itu, wajahku berubah menjadi pucat pasi dan tidak dapat berkata-kata lagi. Semenjak kecelakaan tersebut, kerap muncul penampakan mengerikan dari Mang Jajang yang meminta agar dicarikan matanya yang hilang. Dan juga terkadang terlihat Dani yang terdiam di depan pos ronda dengan kail pancingnya. Itulah sebabnya sudah tidak ada ojek selepas jam 7 malam. Dan pos ronda pun dibuatkan yang baru dekat gapura desa
untuk menghindari teror penampakan mereka.